Saat sebagian besar manusia hidup dengan cara sederhana, ada sebuah kota yang sudah punya sistem sanitasi yang terencana dan pembuangan limbah yang sangat tertata rapi. Kedengarannya kayak kota modern kan? Temuan ini ditemukan langsung oleh para arkeolog di sebuah kota kuno yang bernama Mohenjo-daro. Nah, di saat sebagian besar dunia masih hidup dalam kesederhanaan, kota ini sudah dibangun dengan sistem tata letak seolah-olah sudah memahami konsep perencanaan kota modern. Dan yang bikin gak masuk akal nih, mereka juga punya bangunan seperti Great Bed, yaitu sebuah kolam besar dengan sistem kedap air yang kompleks, dibangun ribuan tahun sebelum teknologi seperti itu seharusnya ada. Batu bata yang mereka gunakan juga dibuat dengan ukuran yang hampir sama semua, seperti diproduksi secara massal dengan standar yang jelas. Ini bukan cerita konspirasi. Semua itu ditemukan sejak tahun 1920-an oleh Archaeological Survey of India. Kota ini merupakan salah satu pemukiman terbesar di peradaban lembah Indus kuno dan salah satu kota besar paling awal di dunia. Satu zaman dengan peradaban Mesir kuno, Mesopotamia, Minoa, dan Norte Chico. Kota ini diperkirakan memiliki populasi setidaknya 40.000 jiwa. Mohenjo-daro berkembang pesat selama berabad-abad dan dibangun sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di peradaban lembah Indus kuno. Juga dikenal sebagai peradaban Harappa yang berkembang di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi dari budaya Indus prasejarah. Ketika peradaban Indus ini mengalami kemunduran secara mendadak di sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, Mohenjo-daro ini ditinggalkan. Namun di balik kemajuan itu, para arkeolog menemukan sesuatu yang mengganggu nih. Ketika kota ini kembali ditemukan pada tahun 1920-an, mereka tidak hanya menemukan bangunan-bangunan saja, tapi juga sisa-sisa manusia. Dan yang aneh nih, banyak kerangka ditemukan, tergeletak di tengah jalan, di dalam rumah, seolah-olah mereka mati secara tiba-tiba. Bukan dikubur, bukan dimakamkan, tapi ditinggalkan begitu saja. Seakan-akan sesuatu terjadi begitu cepat, hingga tidak ada waktu untuk melarikan diri. Nah, dari sinilah banyak teori bermunculan nih. Salah satu yang paling kontroversial itu adalah gagasan bahwa Mohenjo-daro itu dihancurkan oleh teknologi yang melampaui batas pada zamannya. Beberapa peneliti awal itu menemukan bahwa sebagian material di kota ini ada batu bata yang terlihat seperti meleleh, struktur yang tampak mengalami suhu sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Bahkan ada laporan lama yang menyebutkan tingkat radiasi yang tidak biasa. Meskipun klaim ini masih diperdebatkan hingga hari ini. Dari sini muncul teori yang terdengar seperti fiksi ilmiah bahwa kota ini mungkin hancur karena sesuatu yang menyerupai ledakan besar, sebuah energi yang begitu kuat hingga mampu memusnahkan kehidupan dalam waktu sekejap. Sebagian orang bahkan mengkaitkannya dengan deskripsi senjata kuno dalam teks India seperti Mahabharata yang menggambarkan sebuah senjata dengan cahaya terang seperti matahari, panas yang membakar segalanya, dan kehancuran yang menyapu kota dalam sekejap. Atau ini hanya interpretasi manusia modern terhadap sesuatu yang jauh lebih sederhana. Sedangkan penjelasan ilmiah yang diterima saat ini itu mengarah pada kemungkinan yang sangat berbeda. Banyak arkeolog percaya bahwa kehancuran Mohenjo-daro tidak terjadi dalam satu momen dramatis, melainkan secara perlahan seperti perubahan iklim, banjir besar dari sungai Indus, dan berkemungkinan juga disebabkan oleh wabah penyakit, menjadi faktor utama yang melemahkan kota ini. Bukti menunjukkan bahwa memang kota ini mengalami banjir besar yang berulang, dan kota ini mungkin ditinggalkan secara bertahap, bukan dihancurkan sekaligus. Ada sebuah suku yang pernah hidup di dunia ini. Mereka itu berjalan seperti manusia, bahkan juga berburu seperti manusia. Tapi wajah mereka berbeda, bukan wajah manusia, melainkan seperti mereka itu disebut sebagai Sinosepali. Lagi-lagi keberadaan mereka itu ditulis oleh para ilmuwan dan para penjelajah dunia, seolah-olah ini adalah fakta. Nah, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, seorang dokter sekaligus penulis asal Yunani bernama Ctesias, dia menulis sebuah buku yang berjudul Indica. Di dalam tulisannya nih, dia mengklaim bahwa di wilayah India hidup sebuah suku berbadan manusia tapi berkepala air. Menurutnya, mereka itu hidup berkelompok, berburu hewan liar, dan bahkan berkomunikasi, tapi bukan seperti manusia, malah dengan cara gonggongan. Nah loh, yang menariknya, Ctesias ini, si penulis, itu bukan orang sembarangan. Ia sendiri merupakan dokter kerajaan Persia, dan tulisannya ini dianggap serius oleh banyak orang pada saat itu. Meskipun satu hal yang jarang disadari, Ctesias sendiri tidak pernah benar-benar melihat mereka secara langsung. Nah loh, lalu masuk ke abad pertama Masehi, seorang penulis Romawi yang bernama Pliny the Elder memasukkan Sinosepali ini ke dalam tulisannya juga, yaitu di bukunya yang berjudul Naturalis Historia. Buku itu ditulis bukan untuk cerita
cerita fiksi. Itu adalah ensiklopedia dunia pada zamannya. Artinya, suku ini dicatat sebagai bagian dari dunia nyata. Pliny menulis mereka itu hidup di wilayah India dan Afrika dan hidup seperti manusia pada normalnya. Setelah berabad-abad berlalu, cerita ini bukannya hilang, justru malah makin kuat. Di abad pertengahan, makhluk ini bahkan digambar dalam peta dunia, seperti Herford Mapamundi. Bayangkan orang-orang melihat peta dan percaya bahwa di satu tempat di dunia ini benar-benar ada manusia berkepala. Jadi, kalau kita lihat dengan logika hari ini, Sinosepali kemungkinan besar bukan makhluk misterius, tapi hasil dari cara manusia dulu memahami sesuatu yang asing. Penjelajah pada masa itu tidak punya peta yang akurat, tidak ada kamera, tidak ada cara untuk membuktikan apa yang mereka lihat. Mereka hanya mengandalkan cerita dan persepsi. Ketika mereka bertemu dengan budaya yang berbeda, bahasa yang tidak dimengerti, penampilan yang tidak biasa, dan bahkan hewan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, semuanya itu terasa tidak manusiawi. Nah, dari situlah muncullah gambaran yang dibesar-besarkan. Suara yang asing dianggap seperti gonggongan, wajah yang berbeda dianggap seperti hewan, padahal yang mereka lihat mungkin hanyalah manusia biasa atau hewan yang belum mereka kenali. Jadi pada akhirnya Sinosepali bukan tentang manusia berkepala anjing aja, tapi tentang bagaimana manusia bisa salah memahami dunia ketika berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Oh ya, berbicara tentang suku ini, poinnya sama seperti konten saya sebelumnya, yaitu adanya tentang suku tanpa kepala. Karena suku-suku yang dianggap aneh ini juga dicatat oleh para ilmuwan dan para penjelajah. Di masa lalu, manusia tidak menjelajah hanya karena penasaran, tapi karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Mereka berpindah tempat untuk mencari makanan, air, lingkungan yang lebih aman, dan disitulah perjalanan panjang manusia dimulai. Bukan hanya sebagai penjelajah, tapi sebagai makhluk yang mencoba bertahan. Seiring waktu, perjalanan itu berubah, bukan lagi sekedar bertahan hidup, tapi mulai dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Tokoh seperti Herodotus mulai mencatat dunia luar, seperti budaya yang berbeda, kisah-kisah dari tempat yang belum pernah mereka lihat sendiri. Namun pada masa itu, informasi tidak selalu datang dari pengalaman langsung, melainkan dari cerita orang lain yang belum tentu benar. Memasuki era berikutnya, penjelajahan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk perdagangan dan kekayaan. Orang-orang seperti Marco Polo melakukan perjalanan jauh bukan hanya untuk melihat dunia, tapi untuk membuka jalur dagang, mencari keuntungan, dan membawa pulang sesuatu yang bernilai. Tetapi satu hal yang sering tidak disadari, para penjelajah itu tidak berangkat sendirian. Pastinya dong, mereka itu dibiayai oleh raja atau kerajaan atau orang-orang kaya yang berharap mendapatkan keuntungan dari perjalanan tersebut. Seperti Christopher Columbus nih, yang didanai oleh kerajaan Spanyol untuk menemukan jalur baru dan memperluas kekuasaan. Dan disinilah semuanya menjadi menarik, karena para penjelajah ini membawa beban yang besar. Mereka itu harus kembali dengan hasil, atau setidaknya dengan cerita yang membuat perjalanan mereka terasa berharga. Maka ketika mereka melihat sesuatu yang asing nih, sesuatu yang tidak mereka pahami, mereka tidak selalu menjelaskannya dengan akurat. Suara yang berbeda bisa terdengar seperti suara gonggongan. Wajah yang asing bisa dianggap bukan manusia. Namun dari situlah cerita-cerita tentang makhluk aneh ini mulai muncul. Bukan karena mereka benar-benar melihat sesuatu yang mustahil, tapi itu karena mereka mencoba menjelaskan dunia dengan cara yang mereka pahami pada saat itu. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten selanjutnya.